Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari observasi lapangan kami mengenai analisis usaha tani pada budidaya tanaman cabai. Tonton terus videonya ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan identitas dari responden yang telah kami wawancarai. Bernama Ibu Nining, seorang perempuan berusia 42 tahun yang berdomisili di Desa Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Beliau memiliki pendidikan formal selama 9 tahun. Dia telah berpengalaman selama 5 tahun dalam usaha tani cabai. Bu Nining ini merupakan anggota sebuah kelompok tani dan mengikuti penyuluhan sebanyak 2 kali dalam setahun. Namun, hingga kini beliau belum pernah menerima bantuan kredit usaha tani. Lahan sewa yang dimiliki beliau itu sebesar 150 bata atau 0,21 hektar atau dengan luas 2.100 meter. Namun yang telah ditanami cabai hanya 980 meter atau 0,098 hektar dan sisanya ditanami oleh tanaman tomat, buncis, kacang panjang, dan bawang merah. Dan beliau menggunakan varietas benih cabai yaitu benih ori 212 dengan biaya 120.000 untuk jumlah benih sebanyak 10 gram. Nah, mengapa beliau memilih benih tersebut? Karena benih tersebut ini sangat menjanjikan mengingat potensi hasil panen yang tinggi, kemudian permintaan pasar yang stabil untuk cabai rawit yang berkualitas. Baik, selanjutnya di sini ada data produksi, di mana produksi sendiri yaitu sebanyak 500 kg dengan harga 44.000, lalu benih 10 gram dengan harga 120.000. Selanjutnya itu ada pupuk yang pertama menggunakan kohe 50 kg seharga 10.000 per kilogram, lalu ada NPK 70 kg dengan harga 20.000 per kilogram. Selanjutnya itu ada TSP 36 sebanyak 9,8 kg dengan harga 100.000 per kilogram, lalu ada ZA 8 kg dengan harga 70.000 per kilogram. Yang terakhir menggunakan sekam 99 kg dengan harganya itu 8.000 per kilogram. Di sini juga ada tenaga kerja dengan total semuanya 24 HOK dengan upah 70.000 per HOK ataupun hari orang kerja. Nah, rinciannya yaitu pengolahan lahan 5 HOK, penanaman 3 HOK, pemupukan 3 HOK, penyulaman 2 HOK, pemeliharaan 4 HOK, pemanenan 5 HOK, dan pasca panen yaitu 2 HOK. Nah, di sini juga menggunakan satu obat-obatan yaitu insektisida dengan banyaknya 50 liter dengan harga 60.000 per liter. Adapun biaya variabel lainnya seperti penyekat kayu sebanyak 125 buah dengan harga 2.000 per tongkat. Yang selanjutnya mulsa 1 roll dengan harga 700.000 per roll, dan yang terakhir bola benang 1 picis dengan harga 9.000 per picis. Selanjutnya biaya tetap atau TFC. Di sini terdapat komponen dan jumlah. Komponennya meliputi pajak lahan sebesar 5.600.000 per tahun, kemudian penyusutan alat sebesar 150.000 dan totalnya 575.000. Kemudian ada rincian biaya variabel. Ada benih dengan 10 gram, harganya 120.000, totalnya 120.000. Kemudian kohe 50 kilo, harganya 10.000, total biayanya 500.000. Selanjutnya ada TSP 36, jumlahnya 9,8 kilo dengan harga 100.000 per kilo, totalnya 980.000. Kemudian ada insektisida 50 liter, harganya 60.000 per liter, totalnya 3 juta. Ada ZA 8 kilo dengan harga 70.000 per kilo, dengan total harga yaitu 560.000. Kemudian pupuk NPK 70 kilo dengan harga 20.000 per kilo, dengan total 1.400.000. Sekam 99 kilo dengan harga 8.000 per kilo, total 792.000. Kemudian tenaga kerja jumlahnya 24 HOK dengan harga 70.000, totalnya 1.680.000. Kemudian ada penyekat kayu 125 buah dengan harga 2.000 per tongkat dengan total 250.000. Kemudian mulsa 1 rollnya dengan harga 700.000 per roll, totalnya 700.000. Kemudian bola benang 1 picisnya 9.000 dengan total 9.000, sehingga mendapatkan biaya variabel atau TFC dengan TVC sama dengan 9.991.000. Selanjutnya ada total biaya atau TC. TC sama dengan TFC ditambah TVC. TC sama dengan 5.750.000 ditambah 9.991.000. TC sama dengan 15.741.000, sehingga jumlah produksinya 500 kilo. Harga jual per unitnya 44.000 per kilo.
Selanjutnya ada total penerimaan atau TR, di mana TR itu rumusnya P kali Q, yaitu 500 kilo dikali 44.000, yaitu 22 juta. Kemudian ada pendapatan, di mana rumus pendapatan itu ada TR dikurangi TC. 22 juta dikurangi 15.741.000. Jadi totalnya yaitu 6.295.000. Kemudian ada RC rasio. Nah, RC rasio ini mempunyai rumus yaitu TR dibagi TC. TR-nya 22 juta dibagi TC-nya 15.741.000, yaitu 1,39. Artinya, setiap RP1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan RP1,39 penerimaan. Jadi, usaha tani pada budidaya tanaman cabai ini sangat layak karena RC lebih dari 1. Kemudian ada BC rasio. Nah, BC rasio ini memiliki rumus yaitu Pi dibagi TC, yaitu 6.295.000 dibagi 15.741.000, yaitu 0,39. Nah, artinya tambahan biaya sebagai akibat penggunaan teknologi baru mengakibatkan kerugian BC kurang dari 1. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan memberikan keuntungan sebesar 0,39. Dengan kata lain, usaha tersebut belum memberikan hasil yang sangat-sangat menguntungkan. Kemudian ada BEP harga atau BEP RP, memiliki rumus yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Jadi 5.750.000 dibagi 1 dikurangi 19.981 dibagi 44.000. Hasilnya yaitu 10.648.149 rupiah. Nah, artinya usaha tani membutuhkan pendapatan minimal 10.648.149 rupiah untuk mencapai titik impas atau agar tidak rugi. Jika penjualan lebih dari harga yang di atas atau 10.648.149 rupiah akan menguntungkan, dan jika kurang dari harga sebelumnya maka itu akan merugikan. Kemudian ada BEP unit atau BEP pipe dengan rumus BEP harga dibagi harga jual. BEP harganya tadi ada 10.648.149 dibagi 44.000. Jadi totalnya adalah 242. Nah, usaha tani harus memproduksi minimal 242 kilo untuk mencapai titik impas. Nah, produksi di bawah angka 242 ini akan mengakibatkan kerugian. Selanjutnya ada rentabilitas. Nah, rentabilitas ini memiliki rumus pendapatan dibagi total biaya dikali 100%. Pendapatannya ada 6.295.000 dibagi 15.751.000 dikali 100%, yaitu 40%. Nah, rentabilitas sebesar 40% berarti setiap Rp1 rupiah yang digunakan menghasilkan laba 0,40. Dengan demikian, usaha efisien dan layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian ada keuntungan. Keuntungan di sini memiliki rumus total penerimaan dikurangi total biaya. Total penerimaannya 22 juta dan total biayanya 15.741.000, totalnya 6.295.000. Artinya dari satu kali musim tanam cabai dengan luas lahan 980 meter persegi, petani memperoleh laba bersih sebesar 6.295.000 setelah semua biaya produksi diperhitungkan. Kesimpulannya, dari perhitungan hasil analisis usaha tani ini, usaha tani cabai memberikan keuntungan sebesar 6.295.000, nilai RC rasionya lebih dari 1, BC rasionya positif, dan harga serta produksi jauh di atas titik impas. Serta tingkat rentabilitas 40% menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang tinggi. Jadi usaha tani cabai Ibu Nining ini layak untuk dijalankan dan sangat menguntungkan secara ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu saran pengembangan usaha tani cabai. Pengendalian hama dan penyakit terpadu. Lakukan pengamatan rutin pada tanaman untuk deteksi dini, gunakan pestisida nabati atau musuh alami seperti Trichogramma sp untuk mengurangi residu kimia. Nah, lakukan sanitasi lahan dan rotasi tanaman untuk memutus siklus hama. Di sini ada dua, yaitu yang pertama peningkatan nilai tambah. Nah, peningkatan nilai tambah ini yaitu kembangkan produk olahan seperti sambal botol, cabai kering, cabai bubuk, atau cabai pasta agar harga jual lebih stabil. Nah, gunakan kemasan menarik dan higienis agar lebih menarik pasar modern. Nah, yang kedua ini ada pengendalian hama dan penyakit terpadu. Lakukan pengamatan rutin terhadap kondisi tanaman, gunakan pestisida nabati, misalnya dari bawang putih, serai, dan daun mimba untuk mengurangi residu kimia. Budidayakan tanaman perangkap atau musuh alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dapat disimpulkan hasil analisis kelayakan usaha tani ini, usaha tani cabai pada budidaya tanaman cabai Ibu Nining ini menghasilkan keuntungan 6.295.000 dengan RC rasio lebih dari 1, yaitu 1,39. Jadi layak diusahakan. Titik impas 242 kilo menunjukkan produksi sudah jauh di atas batas minimal karena Bu Nining itu dalam satu kali musim menghasilkan 500 kilo cabai.
Nah, rentabilitasnya 40% menandakan usaha efisien dan menguntungkan. Usaha tani cabai layak dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan efisiensi biaya produksi melalui penggunaan pupuk dan pestisida secara tepat, dosis, serta pemanfaatan teknologi sederhana dalam budidaya. Selain itu, pengembangan produk olahan cabai seperti cabai kering, sambal botol, dan bubuk cabai dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan juga menjaga stabilitas harga ketika panen raya terjadi.